Shalom Bapak Ibu Saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini kita akan belajar tentang bahaya mengucapkan kata-kata negatif untuk diri sendiri. Ya, jadi kita sebetulnya sudah cukup lama ya mendengarkan akan kebenaran ini, dan kita udah tahu bahwa kata-kata itu bisa berbahaya kalau diucapkan dengan sikap hati yang salah. Nah, kita akan lihat contohnya di dalam Bilangan 14 ketika umat Tuhan ketakutan menghadapi akan tanah perjanjian, di mana di dalam tanah perjanjian pada waktu itu ada raksasa-raksasa yang sangat mengerikan bagi mereka. Jadi mereka memandang diri kecil kalau harus berhadapan dengan bangsa-bangsa di tanah perjanjian itu, mereka ketakutan. Sehingga sikap hati yang negatif karena takut itu membuat mereka memberontak. Mereka memberontak terhadap Musa dan Harun. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu, saudaraku ya, di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-26. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Nah, di sini kita belajar bahwa ketika bibir mulut dari umat Tuhan itu mengucapkan kata-kata, ya hanya sekedar kata-kata, tapi rupa-rupanya telinga Tuhan mendengar. Ketika yang diucapkan itu adalah sungut-sungut, gerutuan, keluhan, kata-kata negatif yang diucapkan, itu Tuhan dengar. Dan ada saat di mana Tuhan mendengar dan Tuhan nggak tahan. Nah, kita akan lihat ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku. Mereka tuh ngomongnya asal ngomong di antara mereka. Mereka bersungut-sungut. Nanti kita lihat sungut-sungutnya apa, sebagian aja, saudaraku ya. Tapi mereka itu ngomongnya kan nggak ngomong Tuhan gini-gini, engkau begini-gini. Enggak kan. Tapi Tuhan mendengar. Dan kita perhatikan kalimat di ayat 28 ini. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku. Jadi apa yang aku dengar, Tuhan itu berada di hadapan umatnya. Ketika mereka ngomong, omongannya itu didengar oleh Tuhan. Dan apa yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ya, seperti apa yang kau katakan itu terjadilah, begitu kira-kira. Yaitu ayat 29, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Jadi rupa-rupanya anak-anak itu sibuk bermain, nggak ikut dalam kelompok sungut-sungut ini. Yang dewasa-dewasa ini sudah kompak bersungut-sungut semua. Sungut-sungutnya seperti apa? Ya, kita lihat, saudaraku ya. Bilangan 14 ayat yang pertama. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Jadi betul-betul mereka itu serius ya, mereka begitu ketakutan sampai mereka itu mengeluarkan suara nyaring dan mereka itu nangis malam itu. Kompak tangisannya. Ayat 2. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Jadi sebetulnya sungut-sungutnya itu ditujukan pada Musa dan Harun. Tapi Musa dan Harun kan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Nah, ini kata-katanya. Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mati di Mesir sana atau di padang gurun ini. Tuhan dengar, saudaraku.
Kemudian ayat 3, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Nah, ini malah ingin balik ke kehidupan yang lama. Saudara, kita ngerti ya, Mesir itu adalah hidup lama, kita ada di dalam perjalanan menuju ke sorga. Nah, dalam perjalanan ini kalau ada kesulitan jangan sungut-sungut, itu lebih baik hidup lama, tidak usah Kristen-Kristenan begitu. Ikut Tuhan kok beratnya kayak gini. Saudaraku, mulut mengucapkan kata-kata yang negatif untuk diri mereka sendiri. Mereka mengucapkannya kepada Musa dan Harun, kepada manusia, saudaraku. Tapi apa kata Tuhan, kita ulangi ya. Demi aku yang hidup, ini ayat 28. Demi aku yang hidup, katakanlah pada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Apa yang terjadi? Benar, mereka mati di padang gurun itu, saudara. Dan bagaimana yang anak-anak yang tadi saya katakan mereka sibuk bermain sehingga mereka tidak ikut dalam kelompok sungut-sungut ini, dalam kelompok berontak ini. Dikatakan bahwa mereka akan berkata bahwa anak-anak kami, istri serta anak-anak kami menjadi tawanan, kan? Mereka bilang gitu. Tuhan sampaikan seperti ini. Ayat 30, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Ini dua yang tidak sungut-sungut dan tidak berontak. Mereka yang tetap yakin akan janji Tuhan, mereka tetap hidup, saudaraku. Tapi mereka semua yang lain mati di padang gurun. Berhantaran bangkainya. Ngeri ya, saudaraku ya. Hanya gara-gara omongan mereka. Tapi sebetulnya itu bukan sekedar omongan, itu keluar dari hati. Hati yang nggak percaya pada Tuhan. Hati-hati dengan perkataan, saudaraku. Perkataan bisa mengutuki diri sendiri. Kemudian ayat 31, tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan, merekalah yang akan kubawa masuk supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Anak-anakmu, ayat 33, akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lagi. 40 tahun lamanya. Dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Jadi saudara, ada satu bahaya besar kalau ngomong itu nggak dijaga, saudara. Dengan perkataan ini kan kita akan dihakimi, saudara. Itu firman Tuhan Yesus kan. Jadi, ayo kita ini kalau nggak benar jangan diucapkan, jangan asbun gitu ya, asal bunyi gitu. Apalagi didorong oleh suatu amarah hingga keluar kata-kata kutuk. Nah, mengutuki keluarga sendiri, mengutuki diri sendiri, dan terjadilah. Tuhan berkata, seperti apa yang kau katakan di hadapanku, akan terjadi seperti itu. Jadi saudara, kita harus hati-hati ya. Derek Prince menyampaikan kesaksian tentang kutuk perkataan terhadap keluarga atau terhadap diri sendiri, saudara ya. Kalau ayah ibu itu kan punya otoritas terhadap anak, jadi harus waspada, hati-hati, berkati anak-anakmu, jangan dikutuki. Nah, ada seorang ayah, ya ini dalam pengalaman pelayanan Derek Prince itu macam-macam, saudaraku ya. Dia kan masuk dalam pelayanan deliverance ya, kelepasan. Nah, ketika dia meneliti tentang berkat dan kutuk, itu dia pernah jumpa seorang wanita yang sampai usia ya sudah 30 lebih ya, hampir 40 tahunan begitu ya, sudah berkeluarga. Dia terus bermasalah dengan jerawat, saudara. Dan dia sudah pergi berobat kemana aja nggak bisa sembuh. Waktu di konseling dengan sabar oleh Derek Prince ini, dibawa kepada masa remajanya, ternyata benar. Pernah terjadi suatu peristiwa di mana ketika
ayahnya itu mau ngajak pergi sekeluarga, dia itu masih sibuk ngobati atau ya merawat akan wajahnya karena ada satu jerawat, saudara, satu aja. Ayahnya tanya, ayo toh kita berangkat, kita ini semua nunggu kamu. Sebentar Pak, ini satu jerawat ini masih baru aku rawat, sebentar aja, sebentar. Nggak sabar ayahnya dalam kejengkelan mengucapkan kalimat, udahlah, kamu tuh memang seumur hidup nggak bisa lepas dari jerawat. Kata-kata itu menjadi sebuah kutuk sehingga anak itu terus nggak bisa selesai dengan masalah jerawat. Jadi lucu ya, sepertinya sesuatu yang biasa terjadi, sesuatu yang ringan-ringan, enteng-enteng, tapi itu kita harus waspadai. Ada otoritas dari kata-kata orang tua yang kalau diucapkan maka kutuk itu akan terus mengejar sehingga anak itu sepertinya harus menggenapi akan perkataan dari orang yang punya otoritas tersebut. Apalagi, saudara, ada ya, Derek Prince juga cerita tentang istrinya, ya, Ruth Prince, istri kedua itu ya, istri sambung ya, setelah Lydia meninggal dia kan menikah lagi dengan Ruth. Nah, Ruth Prince ini setelah ya mereka melayani bersama itu punya masalah dengan kakinya itu sering kayak kena rematik gitu, kesakitan itu, saudara. Diobati nggak sembuh, bingung, saudara. Kemudian ditelusur, sebetulnya gimana sih kamu kok kakimu kok bisa sakit-sakit begitu tuh, kenapa? Sering kali sakit. Nah, pada waktu itu Ruth itu diingatkan Tuhan bahwa pada masa remaja dia itu pernah dalam satu saat itu melihat bentuk kakinya itu, dia itu malu, dan teman-teman juga ada yang ngecek ya, kakimu tuh kok seperti kaki gajah gitu, gedenya gede sekali, besar sekali gitu kakimu, sehingga dia malu dengan kakinya, dia nggak suka dengan kakinya. Kemudian tanpa sadar dia mengucapkan, kakiku ini memang jelek kok, gitu ya. Ini kaki jelek. Ketika dia mengucapkan itu, perkataan kutuk itu kena, saudaraku ya, kena di kakinya itu. Dan sepertinya dia harus menggenapi akan kata-kata kutuk itu. Nah, kalau sudah demikian gimana? Ya minta ampun sama Tuhan, saudara. Tuhan, aku ini nggak bener ini mengucapkan kata-kata, ini kaki ini kan berkat Tuhan, ini kan ciptaanmu, aku seharusnya memberkati, bukan mengutuki sesuatu yang engkau jadikan. Saudaraku, dengan demikian, maka Anda pun bisa dilepaskan dari kutuk apapun. Nah, pada waktu itu Ruth Prince bersama dengan suaminya berdoa menyelesaikan masalah kata-kata negatif terhadap kaki sendiri, dan kemudian Tuhan menyembuhkan dia seketika. Jadi sekali ya Pak, sebetulnya ada hal-hal yang kelihatannya sukar, tapi penyelesaiannya mudah. Ketika kita mengetahui akarnya dicabut, saudaraku. Jadi jangan sekali-kali mengucapkan kutuk untuk dirimu sendiri, untuk keluargamu, untuk orang-orang yang ada di sekelilingmu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Demikian kata firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus. Tuhan berkati.